Pada pembahasan pertama, saya akan membahas tentang definisi smartwatch. Smartwatch adalah perangkat wearable yang dilengkapi dengan sistem operasi dan berbagai fitur. Bayangkan seperti sebuah fitur komputer mini yang bisa dikenakan di pergelangan tangan. Jadi smartwatch dapat dianalogikan sebagai komputer mini yang terintegrasi pada perangkat yang dapat dikenakan pergelangan tangan. Fungsi utama bukan sekedar untuk menunjukkan waktu. Perangkat ini dilengkapi dengan sistem operasi mandiri, mirip dengan sistem operasi pada telepon pintar. Namun dengan antarmuka yang lebih ringkas dan efisien. Kemampuan fungsionalnya mencakup akses dan pengelolaan notifikasi dari berbagai aplikasi, seperti surel dan pesan instan, contohnya seperti WhatsApp. Lebih lanjut, smartwatch juga memiliki kapabilitas untuk memonitor aktivitas fisik pengguna, termasuk perhitungan langkah kaki dan pemantauan detak jantung. Singkatnya, smartwatch menyatukan fungsionalitas jam tangan konvensional dengan fitur-fitur canggih telepon pintar, sehingga memberikan akses informasi dan aplikasi penting dengan kemudahan dan kepraktisan tanpa perlu mengeluarkan telepon pintar secara berulang-ulang. Kemudian pada pembahasan terakhir saya, yaitu tentang kelebihan dari smartwatch. Yang pertama adalah praktis. Smartwatch memberikan akses cepat kepada informasi dan fungsi yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua adalah konektivitas. Smartwatch memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan dunia luar tanpa harus mengeluarkan smartphone. Yang ketiga adalah pemantauan kesehatan. Smartwatch dapat membantu pengguna untuk memantau kesehatan dan kebugaran mereka. Kemudian poin yang terakhir adalah personalization. Smartwatch dapat dipersonalisasi dengan berbagai watch face, aplikasi, dan aksesoris. Jadi smartwatch menawarkan kemudahan akses informasi dan konektivitas tanpa perlu mengeluarkan smartphone, fitur pemantauan kesehatan, dan opsi personalisasi. Tampilan seperti tampilan, aplikasi, dan aksesoris juga menjadi nilai tambah. Namun beberapa kelemahan juga akan kami sampaikan. Baik, di sini saya akan membacakan kekurangan. Poin pertama, smartwatch memiliki baterai yang terbatas dan membutuhkan pengisian ulang secara berkala. Poin yang kedua, ukuran layar. Layar smartwatch relatif kecil yang dapat membatasi interaksi dengan aplikasi tertentu. Poin yang ketiga, keamanan. Smartwatch dapat menjadi sasaran serangan cyber. Poin yang keempat, harga. Smartwatch umumnya lebih mahal dibandingkan dengan jam tangan biasa. Baik, di sini saya akan membacakan UI UX smartwatch. Poin pertama, mayoritas smartwatch menggunakan layar sentuh sebagai metode utama untuk navigasi dan interaksi. Pengguna dapat menggeser, mengetuk, dan menekan layar untuk membuka aplikasi, mengelir konten, dan memilih opsi. Poin yang kedua, beberapa smartwatch dilengkapi dengan tombol fisik biasanya untuk fungsi tertentu seperti kembali ke menu utama, mengaktifkan asisten suara, atau mengontrol pemutaran musik. Poin yang ketiga, fitur voice control memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan smartwatch menggunakan suara. Poin yang keempat, beberapa smartwatch mendukung gestur kontrol seperti menggoyangkan pergelangan tangan untuk melihat notifikasi atau menggeser tangan untuk mengganti layar. Di sini saya akan menjelaskan potensi dan tantangan smartwatch di masa depan. Yang pertama, penggunaan smartwatch menimbulkan pertanyaan tentang privasi data pengguna. Yang kedua, ketergantungan. Penggunaan smartwatch dapat menyebabkan ketergantungan pada teknologi. Yang ketiga, sterilisasi. Kekurangannya standarisasi dalam teknologi smartwatch dapat menghambat pengembangan aplikasi
dengan topik pembahasan sejarah singkat. Ada 4 poin. Yang pertama, awal mula. Smartwatch pertama kali muncul pada tahun 1970-an dengan jam tangan digital yang memiliki fitur terbatas. Yang kedua, perkembangan. Pada tahun 1990-an, jam tangan pintar mulai berkembang dengan fitur tambahan seperti kalkulator dan pengingat. Yang ketiga, modernisasi. Pada dekade 2000-an, muncul smartwatch dengan kreativitas Bluetooth dan kemampuan untuk menampilkan notifikasi dari smartphone. Yang keempat, revolusi. Pada tahun 2014, Apple Watch diluncurkan yang menandai revolusi dalam industri smartwatch dengan desain yang lebih elegan dan fitur yang canggih. Topik pembahasan yang berikut dengan judul potensi smartwatch di masa depan terbagi dalam 3 poin. Yang pertama, integrasi dengan teknologi lain. Smartwatch dapat diintegrasikan dengan teknologi lain seperti augmented reality dan virtual reality. Poin yang kedua, peningkatan fitur kesehatan. Smartwatch dapat dilengkapi dengan fitur kesehatan yang lebih canggih seperti pemantauan tekanan darah dan kadar gula tinggi, darah tinggi. Yang poin yang ketiga, aplikasi yang lebih inovatif. Pengembangan dapat menciptakan aplikasi yang lebih inovatif dan bermanfaat untuk smartwatch. Baik, dari semua di sini saya akan menyimpulkan semua. Terbagi dalam 3 poin. Yang pertama, smartwatch telah menjadi bagian penting dari gaya hidup yang lebih modern. Yang kedua, desain interaksi yang lebih baik sangat penting untuk memastikan bahwa smartwatch dapat digunakan dengan mudah, efisien, dan memuaskan. Yang ketiga, di masa depan, smartwatch memiliki potensi besar untuk perkembangan, tetapi juga menghadapi tantangan yang harus diatasi. Sekian dari saya, terima kasih.